Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dalam minggu-minggu terakhir ini sedang viral bahwa OJK telah merilis 99 perusahaan dan investasi bodong. Mari kita saksikan cuplikan video dari pakarnya ya, Gema dari Astronoci. Pastikan videonya sampai dengan selesai agar kita tidak salah dalam menanggapi isu-isu yang sedang beredar saat ini. Semoga kita lebih paham tentang aturan dari OJK. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Seperti video-video yang telah saya bahas sebelumnya tentang legalitas Pingu di Indonesia, bahwa di Indonesia Pingu itu belum legal, belum launching, belum ada, maka belum bisa dikatakan Pingu ini perusahaan gelap, investasi bodong. Karena sekarang yang beredar di Indonesia yang sedang pre-launching ini adalah Pingu yang menggunakan lisensi Malaysia. Dalam video-video sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa legalitas Pingu di Indonesia memang belum ada. Jadi belum bisa dikatakan itu perusahaan Indonesia dan mengikuti aturan di Indonesia. Dan apabila OJK mengatakan itu bodong, karena di situ menampilkan Nano Network Pingu Indonesia yang namanya pun, apa mungkin Pingu itu Nano Network? Tetapi di luar dari nama Nano Network tersebut, memang Pingu belum ada di Indonesia dan masih berada di Malaysia, dan aplikasi yang kita gunakan sekarang itu menggunakan aplikasi Malaysia. Jadi lisensinya masih Malaysia. Dari lisensi Malaysia tersebut berarti OJK yang ada di Indonesia tidak bisa menyebutkan bahwa perusahaan Pingu itu perusahaan bodong, karena di Malaysia perusahaan itu tidak bodong. Kalau di Indonesia sudah launching dan legalitas hukumnya tidak dibuat, maka bisa dikatakan bodong. Tapi yang terjadi sekarang di Indonesia belum launching, berarti legalitas hukumnya belum bisa dikatakan itu perusahaan di Indonesia. Oke teman-teman, akan saya berikan cuplikan video dari pakarnya ya. Ini dari Gema dari Astronoci. Dia akan menjelaskan perusahaan-perusahaan yang bisa diawasi oleh OJK itu seperti apa. Mungkin kita bisa memetik hikmah dari sini dan bisa mengambil positifnya. Sekaligus kita belajar bahwa tidak semua perusahaan asing, bahwa perusahaan asing yang beredar di Indonesia itu perusahaan bodong. Karena perusahaan yang memang belum ada di Indonesia ini belum bisa dikatakan bodong, karena perusahaan itu menjalankannya dari luar, bukan dari Indonesia. Karena sekarang kan pasarnya udah pasar bebas. Apakah investasi bodong itu? Ini yang penting, investasi bodong itu memang banyak sekali di Indonesia, dan kami sangat mendukung dan mengapresiasi OJK untuk memberantas semua investasi bodong yang ada di Indonesia, mulai dari money game, skema ponzi, berkedok forex, berkedok macam-macam lah ya. Tidak perlu disebutkan satu-satu, tapi kalian pasti tahu dan mungkin teman-teman Anda pernah menjadi korbannya. Itu kita sangat setuju. Tetapi ada misleading yang memang dilakukan OJK, dan OJK harus mau mengakui, juga introspeksi diri agar kalian bisa terus berkembang menjadi regulator yang baik. Karena kita di negara berkembang, tentunya dunia finance masih baru ya, baru 10 tahun terakhir ini aja rame, dan
semuanya belajar ya. Di dalam pembelajaran ada kejatuhan, ada kesalahan. Kita maklumi, oleh karena itu Astronaci mendukung Anda para regulator dan membuat video ini, masyarakat terbantu dan Anda juga akhirnya sadar bahwa oh iya benar, ternyata Satgas kami melakukan kesalahan, mari kita koreksi. Tahun 2014 OJK lucu sekali memberikan daftar 200 sekian investasi bodong yang ada di Indonesia, dan di dalamnya termasuk broker forex yang diatur atau diawasi oleh Bapepti. Wow, ini menjadi masalah besar. Nah, sedikit pengantar buat kalian. Perdagangan saham di Indonesia itu brokernya diatur oleh OJK, harus mendapatkan lisensi dari OJK apabila ingin menjadi pialang di Indonesia dan mencari nasabah orang Indonesia beroperasi di Indonesia, terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga. Di dunia forex, perdagangan berjangka, komoditi berjangka itu diatur oleh Bapepti. Jadi by default di Indonesia ini antara dunia perdagangan saham dan perdagangan berjangka forex dan seterusnya ini memiliki perbedaan source of regulation. Tahun 2014 lucunya OJK justru memberikan label investasi bodong berbahaya ilegal ya. Kalau tidak salah ilegal atau investasi bodong, saya lupa. Mungkin di screen ini Anda bisa lihat dan comment below ya. Dia memberikan label tersebut justru member-member daripada Bapepti yang sudah terdaftar, broker-broker lokal yang ada di Indonesia yang terdaftar di Bapepti, di label sama dia, ini investasi bodong. Wow. Perang, ya akhirnya broker-broker komplain, kirim surat ke Bapepti, Bapepti kirim surat ke OJK. Ini cukup memalukan di 2014, menunjukkan bahwa ternyata regulator yang ditakuti banyak lembaga keuangan. Dan saya sebagai investor, saya merasa terlindungi oleh OJK, ternyata masih ada loh oknum yang tidak memiliki kompetensi tapi bisa duduk di Satgas. Why? Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu kita juga bisa lihat, investor ini bingung. Saya akan berinvestasi, tapi begitu OJK mengeluarkan ada investasi bodong, saya tidak akan main di situ. Saya lebih baik masuk di investasi yang legal menurut OJK, tapi saya kejebak juga di Jiwasraya misalnya. Bagaimana itu? Anda bisa lihat di ILC ada presiden direktur Samsung kalau tidak salah itu ya. Itu orang Korea kejebak 500 miliar di Jiwasraya, sedangkan Jiwasraya diawasi oleh OJK. Jadi sebenarnya kita ini investor, kita ini mau invest di mana sih sebenarnya? Mau invest di tempat yang jelas-jelas tidak pernah ada masalah, tapi tiba-tiba di label investasi bodong. Kita mau invest di tempat yang katanya diatur dan diawasi ketat oleh OJK, bahkan BUMN, kita kena di insurance problem. Jadi masyarakat Indonesia pelindungnya siapa? Come on, yang bener dong, ya kan? Kalian pastinya ingin tanya dong, kita melindungi siapa? Yang siapa yang melindungi dan siapa yang menjaga kita? Jawabannya adalah mungkin sekarang berat ya, kita tahu ya. Apakah OJK bisa 100% melindungi? Mudah-mudahan ke depannya iya, tapi untuk sekarang banyak PR yang harus dilakukan OJK. Salah satunya adalah mempelajari produk knowledge dengan benar. Mari kita bedah lebih dalam lagi. Kalau broker forex dikatakan ilegal atau tidak memiliki izin dan menjadi investasi bodong, ini tuduhan yang berat. Dan Anda harus tahu, broker asing itu tidak harus ada izin daripada regulator Indonesia karena dia beroperasi tidak di Indonesia, dia beroperasi di luar. Contoh misalnya, broker saham, saya trading di UOB Kay Hian Sekuritas, itu adalah asalnya dari Singapura, dan kemudian broker UOB ini juga memiliki PT di Indonesia yang mana dia diatur oleh OJK. Tapi bagaimana dengan UOB Kay Hian Singapura? Ya, memang dia tidak perlu mendaftarkan diri di Indonesia sebagai UOB Kay Hian Limited atau yang lainnya misalnya. Kalau misalnya dia punya nama lain di situ, yang di Indonesia ya dia bikin nama Indonesia. Broker yang ada di luar, ya biarin dia punya regulasi di luar. Kalau dia tidak bergabung dengan regulasi di Indonesia, tidak masuk ke OJK, dan itu juga bukan ranahnya OJK. Ingat, broker forex bukan ranahnya OJK, apalagi yang asing, terlalu jauh. Waktu kita melihat OJK ini mencoba melabel broker asing itu adalah investasi bodong, itu terlalu jauh. Yang pertama, dia bukan investasi bodong, dia adalah brokerage. Yang kedua, itu bukan wilayahnya OJK. Ya, jadi kalau misalnya saya mau trading di broker luar, ya bukan berarti itu investasi. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya agar saya dapat membuat video-video yang lebih baik lagi. Terima kasih.